Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Santaloni Kahulu dari kelas BIASR Program Studi Bisnis Digital akan membahas tentang bekerja di perusahaan dengan sistem sertifikat dan karir. Industri teknologi. Saat ini, manajemen pengetahuan terkadang disamakan dengan sistem informasi oleh sebagian orang, komentator, dan manajemen sumber daya manusia oleh pihak lain. Pada kenyataannya, hal ini berakar pada berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, manajemen bisnis, antropologi, ilmu informasi, psikologi, dan ilmu komputer. Untuk memberikan penilaian yang seimbang terhadap literatur, pemahaman kritis tentang keberatan di bidang ini akan dikemukakan istilah data, informasi, dan pengetahuan. Seringkali digunakan secara sinonim dalam literatur, dan perbedaan antara istilah-istilah ini akan dieksplorasi. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi di perusahaan. Didorong oleh pengetahuan yang tidak berwujud, bukan sumber daya alam, modal, atau biaya rendah. Kinerja ekonomi berbasis pengetahuan, teknologi, dan pembelajaran. Memobilisasi pengetahuan untuk menambah nilai barang dan jasa. Pengetahuan ditambahkan ke produk dan layanan di barat dan dibangun di lingkungan kerja bergaji tinggi. Survei terbaru menunjukkan 80% situs R&D perusahaan baru dan mapan atas berada di India dan Cina. Perencanaan sumber daya perusahaan mengintegrasikan MPR2 dengan aliran informasi di seluruh organisasi untuk mengelola dan mengkoordinasikan aktivitas berkelanjutan perusahaan, termasuk perencanaan produk, manufaktur dan distribusi, akuntansi dan keuangan, penjualan, sumber daya manusia, dan dukungan pelanggan. Sistem manajemen dokumentasi atau disingkat DMS memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan dokumen perusahaan seperti dokumen pengelola data kata, presentasi, dan spreadsheet. Sistem manajemen konten memungkinkan dan mengelola penerbitan, modifikasi, pengorganisasian, dan akses berbagai bentuk dokumen dan file lainnya, termasuk media dan halaman web pada jaringan web. Sistem informasi lainnya di seluruh perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi atau disingkat TPS adalah sistem informasi yang menangkap dan memproses data dari aktivitas bisnis sehari-hari. Contohnya itu adalah transaksi, ada setoran, pembayaran, pesanan, dan reservasi. Sistem informasi manajemen atau disingkat SIM adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terorganisir, sehingga manajer dan pengguna lain dapat mengambil keputusan, memecahkan masalah, mengawasi aktivitas, dan melacak kemajuan. Sistem pendukung keputusan atau disingkat SSP membantu pengguna menganalisis informasi dan mengambil keputusan. Organisasi, bisnis, dan pemerintah umum serta TI mereka departemen sebagai besar organisasi bisnis dan instansi pemerintah memiliki departemen teknologi informasi. Departemen ini bertugas mengelola, mengembangkan, dan menjaga sistem komputer, jaringan, serta teknologi agar seluruh kegiatan organisasi berjalan lancar.
Departemen TI dibagi menjadi area-area berikut, yaitu manajemen, mengarahkan perencanaan, penelitian, pengembangan, evaluasi, dan integrasi teknologi. Penelitian dan pengembangan perangkat lunak, menganalisis, merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan teknologi informasi baru serta memelihara dan meningkatkan sistem yang ada. Layanan dukungan teknis, mengevaluasi dan mengintegrasikan teknologi baru, mengelola sumber daya data organisasi, dan mendukung sistem operasi komputer terpusat dan server. Operasi, mengoperasikan peralatan komputer terpusat dan mengelola jaringan, termasuk komunikasi data dan suara. Layanan keamanan informasi, mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dirancang untuk melindungi data dan informasi organisasi dari pengguna yang tidak berwenang. Pemasaran atau strategi, mengarahkan dan menerapkan pemasaran internet dan media sosial, serta mengelola hubungan pelanggan. Sekarang kita akan membahas tentang peralatan teknologi bidang. Peralatan teknologi terdiri dari manufaktur dan distribusi komputer, perangkat seluler, dan perangkat keras lainnya, seperti drive magnetik dan optik, monitor, printer, serta perangkat komunikasi dan jaringan. Karir yang tersedia di bidang ini meliputi posisi di perusahaan yang merancang, memproduksi, dan membuat komputer serta perangkat input-output, komunikasi, seluler, dan jaringan. Karir meliputi merancang dan membuat chip, menguji komponen internal, merakit komputer dan perangkat, mengemas produk jadi. Penjualan teknologi. Tenaga penjualan teknologi harus memiliki pemahaman umum tentang teknologi dan pengetahuan spesifik tentang produk yang mereka jual. Tenaga penjualan secara umum menentukan kebutuhan pembeli dan mengarahkan pembeli ke perangkat komputer dan aplikasi memenuhi kebutuhan mereka. Sekarang kita akan membahas tentang konsultasi TI. Profesional di bidang teknologi terkadang menjadi konsultan TI setelah memperoleh pengalaman di satu atau lebih bidang terkait teknologi, seperti pengembangan perangkat lunak, analisis dan desain sistem, konfigurasi jaringan, pengembangan perangkat seluler, penggunaan media sosial, atau pengembangan web. Konsultasi TIK ini yang biasanya diperkerjakan berdasarkan keahlian, menyediakan teknologi atau layanan kepada klien. Konsultan TI ini harus memiliki keterampilan teknis yang kuat di bidang spesialisasi mereka dan harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan klien. Pekerjaan untuk beberapa kategori karir di bidang TI. Penyimpanan, pengambilan, dan data analis. Memiliki pengetahuan tentang pengumpulan, analisis, dan melaporkan data dari basis data atau web. Keamanan informasi dan sistem. Memiliki pengetahuan tentang potensi ancaman terhadap suatu sistem perangkat atau jaringan, termasuk virus dan peretasan. Pengembangan aplikasi dan teknologi seluler. Memiliki pengetahuan tentang tren di bidang tersebut, pasar aplikasi desktop dan seluler, serta kemampuan untuk mengembangkan aplikasi yang aman untuk berbagai macam komputer dan perangkat seluler. Pengembangan sistem. Menganalisis atau membuat perangkat lunak aplikasi, basis data, situs web, platform, dan jaringan pengembangan berbasis web. Operasi teknologi. Memiliki pengetahuan tentang cara kerja perangkat keras, perangkat lunak, dan fungsi jaringan. Pemasaran web dan media sosial. Memiliki pengetahuan tentang pengembangan berbasis web, platform,
aplikasi media sosial, dan strategi pemasaran. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sertifikasi teknologi. Sertifikasi teknologi adalah pengakuan resmi yang diberikan kepada seseorang sebagai bukti bahwa ia memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu di bidang teknologi informasi. Sertifikat ini biasanya diperoleh setelah mengikuti pelatihan dan lulus ujian dari lembaga atau perusahaan resmi. Kita akan masuk ke jenis-jenis sertifikat teknologi, yaitu ada sertifikat perangkat lunak, contohnya Microsoft Office Specialist, Google Workspace, ditujukan bagi pengguna dan profesional aplikasi perkantoran, yaitu sertifikat jaringan atau networking, contohnya Cisco, New World Plus, fokus pada instalasi, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan komputer. Yang ketiga adalah sertifikasi perangkat keras, contohnya Competition A+, berkaitan dengan perakitan, perawatan, dan perbaikan perangkat komputer. Yang keempat yaitu sertifikat sistem operasi, contohnya Microsoft, Linux, Red Hat, menguji kemampuan mengelola dan mengoperasikan sistem operasi. Yang kelima yaitu sertifikat keamanan, security, contohnya itu CISSP dan CEH, fokus pada perlindungan sistem, jaringan, dan data dari ancaman. Sertifikat programmer, developer, contohnya Google Developer, AWS, dan PMP, berkaitan dengan pengembangan aplikasi dan sistem. Kesimpulannya teman-teman, dunia TI itu bukan cuma soal benerin komputer, tapi soal bagaimana data dan teknologi dikelola untuk menjalankan bisnis. Ada 3 poin utama yang perlu diingat, yaitu sistem itu jantung perusahaan. Perusahaan pakai sistem supaya kerjaan jadi rapi, mulai dari urusan stok barang, keuangan, sampai pengambilan keputusan bos. Kerjaan TI itu luas. Kita bisa pilih mau jadi orang teknis, bikin aplikasi, bisa jaga jaringan. Kalau orang lapangan itu bisa rakit hardware. Atau orang bisnis, bisa konsultan dan jualan produk TI. Sertifikat itu seperti SIM gitu di dunia TI. Ijazah saja seringkali tidak cukup. Kamu butuh sertifikat resmi, seperti Microsoft, sebagai bukti nyata kalau kamu memang ahli di bidang tersebut. Intinya, kalau mau sukses di dunia TI, pilih bidang yang kamu sukai, kuasai sistemnya, dan ambil sertifikatnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Maaf jika saya ada salah pengucapan, dan terima kasih.